kita berjumpa lagi di konten seni. Nah, seharusnya nih barengan sama si Jack nih, Jack Dani. Kebetulan si Jack tuh lagi ada kesibukan, jadi nggak bisa hadir sekarang ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Om Anok. Iya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini santai aja kita. Iya Mas Dani. Oke. Lagi sibuk apa nih sekarang, Om Anok? Ya akhirnya kita mengikuti kondisi ya, karena situasi lagi pandemi gini. Saya lagi nulis beberapa naskah untuk virtual teater anak-anak gitu, virtual ya. Virtual, ada yang bentuknya untuk pertunjukan panggung tapi tidak ada penonton. Tapi nanti multi kamera gitu. Terus ada juga shoot movie. Film pendek ya. Ada beberapa seri gitu. Itu memang saya akan segera mulai nanti di Maret pertengahan terus berlanjut itu. Tapi itu semuanya dengan protokol kesehatan pandemi. Itu short movie-nya tuh rencana ditayang di mana? Nah ini dia, saya mau ikutin aja nanti kan di Sanggar nih ada bagian yang ngurus IT-nya. Biar nanti dia yang urus mau tayang di mana tuh. Biasanya seperti yang lain-lain lah. Gitu pokoknya saya bikin aja. Nanti urusan tayang ada yang urus tuh. Biarin aja nanti dia mau tayang di mana, saya ikutin aja. Gitu. Yang jelas bagaimana sebisa mungkin kita terus berkarya, jangan berhenti ya. Tetap tidak menyalahi aturan-aturan, tetap kita ikutin. Gitu. Karena memang harus seperti itu untuk menjaga kesehatan semuanya. Iya, menjaga kesehatan. Om Anok itu kan udah lama banget nih bergelut di bidang teater. Dari tahun 76. Nah, itu mantap banget tuh. 1976. Nah, ini juga mungkin teman-teman juga perlu tahu tuh perjalanan teater Om Anok nih. Dari awal tahun 76 itu sampai saat ini. Karena kan dulu Om Anok pernah dilahirkan ya, maksudnya di teater. Iya. Nah, itu di Teater Karat tahun berapa itu sampai sekarang ini itu ada banyak turunannya gitu ya, Om Anok. Iya. Ceritain, Om Anok. Oh ya. Dulu itu Teater Karat di kampung kita juga, di sini masih. Saya itu baru sebagai anggota, itu sutradaranya almarhum Yamin Azari. Itu salah satu guru saya juga. Itu salah satu guru saya yang membentuk saya ketika itu. Dan waktu itu saya belum menjadi pemain, masih bagian properti. Itu bagian bawah itulah properti lah. Latihan itu dari rumah ke tempat latihan lumayan lah, sekitar 1 kilo lebih lah. Saya bagian bawah properti, menyiapkan fasilitas untuk latihan. Jadi latihan properti, karena kan dari naskah itu apa saja propertinya saya yang siapkan tuh semuanya. Nanti baru latihan mulai. Selesai latihan, pemain udah selesai, dia kan capek, pemain kan latihan kan beberapa kali gitu kan, sampai berapa jam, 2 jam gitu, 3 jam, udah saya langsung, dia nggak urus properti, saya lagi yang beres-beres, saya bawa lagi semua gitu. Begitu terus sampai pentas gitu, sampai pentas. Nah kemudian akhirnya saya diangkat menjadi pemain lah, jadi pemainnya gitu. Saya ingat aja itu pemain nggak pakai dialog, cuma pakai kain sarung aja gitu, bagian tungak tengok ngikutin aja gitu. Tungak semacam kayak Sis Kamling dulu zaman dulu kan gitu ya, nggak pakai sarung gitu. Terus saya pelajari terus. Pada akhirnya saya memberanikan diri, saya mendirikan teater sekolah, teater Joshua itu, teater sekolah, teater Joshua School itu, teater sekolah. Terus saya teater sekolah berjalan terus ya, sampai produksi, sampai dia ikut itu festival. Nah, terus saya mendirikan sanggar di sekampung sebelah lagi, nggak jauh, kampung sebelah, namanya Teater Sabta yang sekarang diserahkan oleh Fahmi itu. Saat Sabta, setelah Sabta berjalan terus berkembang lagi, saya mendirikan Teater Kandang Kuda.
Kandang Kuda itu kelanjutan dari teater Karat itu. Karat ya. Di kampung yang sama. Jadi Karat itu berhenti pakai nama Kandang Kuda karena memang sejarahnya dulu di kampung itu ada kandang kuda gitu ya. Jadi sejarahnya di situ. Nah, komunitasnya itu ya memang mantan-mantan dari anggota teater Karat. Nah, gitu senior-senior lah pokoknya gitu. Dari kandang kuda terus udah kandang kuda berjalan. Itu pun beberapa tahun kemudian kandang kuda itu. Karena vakum setelah tahun 1990 udah berapa tahun saya ke teater sekolah terus lanjut ke teater Sanggar Sabta, dari Sabta Lorong. Dari Lorong baru Kandang Kuda, baru Lorong Junior sampai sekarang gitu, sampai sekarang. Terus ada lagi teater Anak Buah Hati. Gitu. Pengembangannya lagi itu. Pengembangannya lagi karena apa, permintaan itu. Yeah. Jadi teater anak-anak yang bergerak beranjak dewasa karena merasa dia masih terus intens, jadinya di tempat yang lain lagi nggak jauh dari situ bikin lagi wadah lagi teater anak-anak lagi, bikin lagi gitu. Ya udah dia lanjutkan gitu, lanjutkan. Sementara saya sekarang stay di Lorong Junior dan Kandang Kuda. Oh, lebih ke anak ya? Kalau dewasanya Kandang Kuda. Kandang Kuda dewasanya juga ada anak-anaknya juga. Di Lorong ada dewasanya Lorong, anak-anaknya Lorong Junior. Oh, Lorong Junior. Gitu. Sekarang fokusnya lebih ke teater anak-anak. Nah, di situ kenapa Om Manok punya ketertarikan ke lebih ke anak-anak gitu maksudnya? Ya, saya merasa bahwa bermula dari anak-anak itu sepertinya akan menjadi kekuatan yang tidak bisa tergantikan. Kalau kita mulai semuanya dari kalau memang punya peluang dan punya ruang ya, punya peluang, punya ruang, punya waktu, bagaimana berproses teater itu mulai dari anak-anak, usia anak. Itu pasti akan terus berproses sampai besar gitu. Dan itu pembentukannya akan terasa, dia akan progres, berkembang terus sampai menurut usianya. Dari anak-anak menjadi remaja terus menjadi dewasa gitu. Jadi itu atas dasar itu. Keduanya ya saya kalau latihan kok yang nonton anak-anak melulu gitu. Anak-anak kecil tuh di Sanggar nonton rame sekali, akhirnya udah saya ajak ikut main akhirnya terus. Oh ternyata banyak sesuatu yang luar biasa yang kita nggak duga-duga. Akhirnya dari situ dulu awal di tahun 2006. Oh 2006. Udah terus saya bergerak konsen di anak-anak gitu. Walaupun yang dewasanya tetap jalan juga ada. Karena yang dewasanya juga nggak mau ditinggalkan. Kita tetap pengen proses terus gitu, yang remajanya. Jadi gitu, kayak gitulah anak-anak lanjut terus. Itu metode-metode yang dikasih nih untuk anak-anak sama dewasa kan berbeda. Bagaimana tuh cara pola mengajar itu? Oh ya, kalau mau sabar tuh sebetulnya lebih rumit di anak-anak. Kalau di metode yang remaja dan dewasa itu kan kita banyak dapat dari para senior ya kan, terus kita juga dapat banyak dari workshop, terus juga kita dapat dari baca-baca buku, dari diskusi-diskusi. Beginilah metodologi tentang teater pada umumnya kan gitu ya. Lebih kurangnya nanti kita ikut yang mana dan bagaimana seharusnya di sanggar kita masing-masing, akhirnya kita membuat color sendiri dari setiap grup teater kan gitu. Tapi kalau anak-anak tidak, anak-anak itu kita harus membuat ramuan sendiri. Ya dia kita seperti kayak juru masak, kita harus membuat metode, membuat materi gitu. Nggak bisa anak-anak disamaratakan, nggak bisa. Setiap orangnya tuh harus beda-beda. Nggak bisa gitu. Walaupun nanti ada latihan general, latihan bareng-bareng semacam latihan improvisasi bareng-bareng, latihan joget bareng-bareng, latihan menari bareng-bareng, latihan apalagi yang sifatnya bersama-sama ada. Tapi anak-anak kita harus dibedakan. Karena beda usia anak 8 sampai 10 tahun. Beda lagi usia anak 11 sampai 13 tahun. Beda lagi anak-anak usia 14 sampai 17 tahun. Sampai 16 tahun. Tuh. Oh iya, materinya.
Oh, materinya. Jadi saya setiap mau latihan, saya di rumah bikin materi dulu. Saya bikin materi. Saya ketik materinya, ini untuk usia anak 9 sampai 10 tahun. Saya bikin materinya. Udah, ini usia anak untuk sekian, ini usia anak sekian. Nah begitu sampai sanggar, kumpul semua, saya bagi-bagi. Saya udah tahu nih usia segini udah kenal karena latihan rutin kan setiap minggu. Saya bagi tuh, saya kasih materinya. Latihanlah mereka masing-masing. Ada yang bacanya karena baru bisa baca yang usia 8 tahun terus diajak sama kakak-kakaknya dikasih tahu gitu ya. Terus kalau yang udah agak besar anak-anaknya dia baca, langsung dia latihan sendiri-sendiri dari metode yang saya buat. Nah, metode yang saya buat itu berangkat dari riset juga, dari analisa. Jadi ketika nanti latihan bareng-bareng itu nanti kita lihat satu-satu kecenderungannya. Ada anak yang protektif, tertutup, ada anak yang terbuka, ada anak yang sangat eksploratif, ada yang apa, ada yang anak yang banyak bertanya, ada yang dia selalu menjauh, ada yang jarang mau datang, itu semua. Nah itu materinya disesuaikan gitu. Belajar mendata lah, belajar mendata. Jadi setiap kali latihan saya bikin materi dulu, baru dibagikan. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak pretensi seperti kita. Dia nggak suka ya dia pergi pulang. Ayo saya kamu jamin kalau dia pulang. Dia datang nih, dia nggak enak, dia nggak demen, dia nggak suka, dia pulang. Nah bagaimana kita mempertahankan anak itu jangan pulang? Kasih yang dia suka, kasih yang mereka ngerti, kasih yang mereka kepingin tahu gitu. Nah itu dari riset kita terhadap anak-anak gitu. Ya masalahnya materinya beda-beda ya, sendiri persoalan-persoalan, kadang-kadang persoalan anak itu sendiri gitu. Misalnya ada anak yang senangnya mukulin perkusi, apa aja dia pukul, kasih latihan yang dia begitu metode. Kamu latihan hari ini adalah mukulin gendang kecil, dipukulin tuh memang dia hobinya mukulin gendang. Kan gitu. Jadi saya kasih dia mukulin gendang latihannya, dan itu merasa oh ini gua nih, happy, gitu. Happy. Ada yang satu anak hobinya bertanya terus. Ya udah latihannya banyak pertanyaan dia. Dia nanya si A, nanya si B, nanya si C. Emang dia tiap hari aja banyak nanya, nggak usah dikasih materi. Nah gitu loh. Nah, itu akhirnya yang buat dia betah. Baru latihan bareng-bareng. Kadang-kadang saya panggil tim kreatif saya, ya suruh bantu main gitar, main musik, bantu mereka bergerak bareng-bareng sesuai kata hatinya. Bernyanyi, mau pales, mau kagak, pokoknya nyanyi, yang penting berisik gitu loh. Kayak gitu-gitu. Jadi di anak-anak lebih rumit, tapi kalau kita sabar itu sangat mengasihkan dan harus dibedakan satu sama lain. Baru nanti bergerak. Nah, di sisi lain itu kan berarti ada kita mau pelajari psikologinya juga berarti ya, psikologi anak-anak. Nah, dari semua pelatihan tadi itu biar ngerucutin sampai ke arah pertunjukan, itu olesannya apa gitu, Om Anam? Nanti dari situ kita membuat naskah sedikit-sedikit dulu. Kita buat dulu naskah 2 halaman. 2 halaman. Pemeranannya dari mereka masing-masing. Nanti lanjut lagi ditambah 2 halaman. Terus kita bikin jadi sebuah pertunjukan. Tapi secara plot, konsep sinopsis cerita kita udah rancang. Oh iya. Kita mau buat naskah cerita tentang ini. Misalnya kita cerita tentang apa gitu ya. Itu tentang apa yang kita punya gagasan, dilihat dari persoalan mereka, kita buat sinopsisnya. Kita buat plotnya. Nanti tapi tahap-tahap pengerjaannya itu proses produksinya ya sambil jalan, 2 lembar tambah 4 lembar terus gitu. Sampai anak-anak itu tidak terasa bahwa mereka berkembang. Padahal naskahnya kan bertambah terus tuh. Betul. Coba kalau dikasih 1 buku pusing anak-anak langsung. Ya kan pusing, aduh gitu. Dan itu bukan tipenya anak-anak dikasih buku-buku kayak gitu, 1 buku dia belum sampai ke situ. Sementara pertunjukan sudah terkonsep kan harus seperti ini. Di mana? Nah, terus kemudian jangan sampai tidak. Di dalam pertunjukan anak-anak harus ada nyanyian, harus ada tarian, harus di samping dia berakting, harus ada nyanyian, harus ada tarian, dan harus ada pencarian.
eksplorasi fantasinya, imajinasinya. Karena kita akan dapat kekayaan di situ. Betul. Dari eksplorasi anak-anak tentang imajinasinya dan fantasinya, kita akan dapat kekayaan di situ. Bahkan naskah kita akan berkembang dari situ. Gitu loh, dari situ. Nah, itu yang kita jaga biar mereka nanti dia bisa atraktif di atas panggung. Oh iya. Saya mohon maaf, saya pernah lihat beberapa pertunjukan anak-anaknya tiba-tiba tidak bisa berbuat apa-apa di atas panggung. Karena memang dia harus dimulai dengan proses yang seperti itu. Sabar gitu. Kalau enggak nanti anak-anak tuh di atas panggung tidak tahu dia mau ngapain kan. Iya. Dia bingung gitu. Dia diam. Tiba-tiba dia diam gitu. Nah itu. Tapi itu sasaran pencapaian nantinya sudah kita siapkan sampai di atas panggung nanti. Dan akan ada itu tarian, nyanyian segala macam. Karena itu untuk mengeksplor daya kekuatan dari kekuatannya anak-anak itu. Iya. Itu akan muncul di situ. Itu menarik sih. Ya. Karena anak-anak tuh ngejalanin proses itu juga dia senang gitu ya. Ya, dengan sampai di atas panggung juga senang gitu ya. Dengan kegembiraan. Ya. Gitu. Nah, itu lebih lama untuk mengajarkan anak-anak atau dewasa biasanya gitu. Dengan metode yang tadi Om Anus cerita. Anak-anak. Oh, lebih lama. Spare-nya lebih panjang ya. Lebih panjang. Jangan punya persoalan dengan limit waktu misalnya. Ini jangan. Biasanya berapa proses aja. Saya itu biasanya minimal 3 bulan. 3 bulan bahkan sampai 6 bulan. Oh, 3 sampai 6 bulan. 3 bulan tuh minimal itu kalau anak-anak yang memang sudah ngerti bermain itu 3 bulan. 3 bulan itu udah secara kasarnya sudah jadi. Tapi nanti kan masuk musik, masuk koreografi tari, gerak apa gitu, itu bisa jadi 5 bulan sampai gitu. Jadi gitu. 3 sampai 5. Ya, 5 bulan. 3, tapi minimal 3 lah gitu. Jangan terburu-buru juga gitu. Lagi mau ngapain sih terburu-buru? Orang karya kan itu biar aja sambil kita proses manajemen ya. Ya, hasilnya juga kelihatan nanti di atas panggung itu pas penentasan itu ya. Ya harus ada semacam kayak ego kita bahwa bagaimana pertunjukan itu di atas panggung bisa mempesona penonton. Ya. Mempesona penontonnya itu penting sekali. Rasa juga kalau penontonnya ya. Iya, karena teater itu kan komunikasi langsung dengan penontonnya. Harus membuat pesona penontonnya gitu. Dan harus menciptakan spektakel di atas panggung gitu kan, bahwa kekuatan yang tak terduganya dengan segala macam properti dan hand propnya semua dimainkan anak-anak itu dengan ngalir gitu. Belum lighting itu sangat, kalau udah ditata dengan bagus, lighting itu keren banget. Terus musiknya juga dia mengisi, kostumnya, vokalnya yang udah asik pertunjukan itu. Cuma memang sabar, jangan buru-buru. Sabar gitu. Nah, itu kan Om Anus udah di awal dari tahun berapa gitu ya untuk mengajar ke anak-anak atau mengurus anak-anak lah. Iya. Nah, sampai sekarang ini itu bagaimana menjaga grup atau menjaga keutuhan? Itu manajemennya seperti apa? Satu yang utama berikan latihan rutin setiap minggu. Entah itu mau ada pertunjukan, mau nggak ada pertunjukan. Oh iya, karena itu yang menjaga intensitas. Bahwa dia anak-anak masih punya tanggung jawab untuk dia datang setiap hari Sabtu sore dan dia datang setiap Minggu siang kayak gitu. Dia punya itu harus dijaga. Nah, itu menjaga keutuhan grup anak-anak itu biar dia masih ada latihan gitu. Dan terus aja gitu, rutin latihan. Ya minimal kalau nggak ada produksi itu minimal 1 kali 1 minggu. 1 minggu 1 kali itu harus ada. Gitu. Ya kalau nggak bisa, kalau bisa 2 kali 2 kali. Gitu. Itu satu. Keduanya jangan banyak diminta anak-anak. Ya. Maksudnya? Ya udah, dia untuk latihan aja, seduar latihan udah, nggak usah ada lagi
ini biar dia bermain dengan ininya masing-masing. Ya, sebagai anak-anak ya udah gitu ya jangan lagi ada acara ini acara itu jangan. Dia udah tahu gitu. Dia udah tahu nih hari ini dia jadwal latihan dia datang. Jam segini latihan datang. Udah selebihnya udah. Dan juga jangan banyak terlalu ya itu pertanyaan-pertanyaan apa gitu, nanti dia nggak ngerti, pusing dan kaku ya, nggak paham nanti anak-anak nggak paham. Anak-anak kan paham atau tidak dia tidak menjelaskan, ya dia diam aja. Dia paham atau tidak dia diam, dia nggak mau menjelaskan karena dia pikir gimana, paling nanti dia tanya di rumah gitu. Kayak gitu. Nah teater Om Ano kan beberapa ini rata-rata tuh teater realis ya. Iya. Nah, menurut Om Ano, teater realis itu seperti apa? Teater realis itu sebetulnya lebih agak sulit juga ya, karena dia punya beberapa tahapan bahwa lakon yang dimainkan menjadi apa adanya gitu. Nah, itu menuju ke situnya yang perlu proses yang kuat gitu ya, yang fokus. Dia menjadi apa adanya dan dia bisa menjadi nyata dan terlihat itu sebuah kebenaran gitu. Ya bayangkan kalau kita main tiba-tiba pelontaran dialog kita saja masih distimulir, masih artifisial, masih penonton nggak ngerasa ini gitu ya. Nah, itu jadi memang dia harus terlihat dia sebuah kebenaran yang ada di atas panggung. Gitu. Bagaimana membentuk teater supaya bisa dapat realisnya di atas panggung itu? Ya, sebelum dia masuk kepada proses naskah, dia harus banyak menyelami kenyataan yang ada aja. Empiris. Ya, dia menyelami, meneliti kenyataan yang ada dan itu dipindahkan ke dalam pemeranannya. Gitu. Karena memang harus empirik, gitu. Harus empirik dia, gitu. Ya bayangkan kalau saya bilang saya minta maaf, gitu, minta maaf atas kesalahan saya. Itu kan harus betul-betul bisa dinyatakan bahwa betul-betul dia meminta maaf gitu. Tapi misalkan kalau bener nggak sih dia udah minta maaf tuh, itu kan ya. Nah itu dia harus menyelami dulu realitas di sekelilingnya, sesuatu yang ada itu menjadi latihannya sendiri dan nanti oleh sutradara didirect menjadi sebuah proses pemeranan di dalam naskah menjadi satu keutuhan yang ensemble gitu kan, gitu. Itu aja gitu. Jadi bagaimana orang merasa itu benar, gitu. Sebuah kebenaran gitu. Karena kalau udah orang melihatnya selama pertunjukan berlangsung itu sebuah kebenaran, dia tidak lagi ingat yang lain-lain, dia fokus kepada pertunjukan itu. Setelah selesai pertunjukan baru ya, habis baru sadar habis nonton. Nah itu kayak gitu itu sulit banget dan itu memang harus latihan yang banyak, latihan yang banyak. Sutradara kan tahu betul bagaimana penataannya itu semua, baik dari komposisi, blocking, color daripada ruang yang ditampilkan itu. Tapi kan semuanya juga eksekusinya ada di si pemainnya, gitu. Jadi pemainnya juga harus banyak membantu sutradara. Apa yang diinginkan sutradara dia bisa menerjemahkannya, gitu. Karena kan ada sesuatu yang memang tidak bisa secara verbal harus diucapkan. Ini harus kayak gini-gini loh, tapi dia tahu maksudnya maunya begini. Nah itu pemain itu harus bisa menerjemahkan kemauan dari sutradara dan eksekusinya ada di si pemain gitu. Jadi ya pemain, si aktor ini harus rajin-rajin dia riset dan observasi. Karena itu tidak bisa direkayasa.
nggak bisa istilahnya dibentuk atau dibuat-buat. Dia harus betul-betul lahir dengan touching yang optimal, yang maksimal kayak gitu. Dan itu harus. Walaupun di panggung itu dia harus gerakannya lebih besar. Ya, diperbesar karena itu kan jangkauan. Karena memperbesar itu kan kegunaannya satu jangkauan, kedua juga bahwa pemeranan itu menjadi berat, menjadi kuat gitu. Jadi paradok nggak sama realita di kenyataannya gitu di luar panggung? Ya, kalau yang sudah menguasai teknisnya, walaupun dia diperbesar, tidak akan melihat itu sebuah pembesaran. Tidak, dia akan tahu porsinya gitu, porsinya. Walaupun dia sudah melakukan pembesaran terhadap pertunjukan itu, karena kan jarak yang harus dijangkau dari itu penonton. Tapi penonton tidak akan lagi merasakan itu pembesaran, tapi itu sebuah teknis yang sudah dikuasai oleh si aktor itu. Tidak akan terlihat itu. Tidak akan tidak gitu. Nah, itu tugas para aktor. Hukum teater tetap ada lah ya. Ada gitu, tapi dia sudah menjadi sebuah kemasan yang apik. Tidak lagi apa nih kok jadi besar, enggak gitu. Nah, itu teknisnya mesti dikuasai itu. Nah, sutradara minta itu. Nah, itu pemain eksekusinya aktor gitu. Itu kerjasama yang baik gitu. Kalau dari settingnya sendiri, ada nggak perbandingan atau skala antara di panggung dengan kenyataannya gitu? Ya, ada metafor juga ya, yang juga tidak melulu harus semuanya menjadi nyata, karena sebagai sebuah konsep realitas di atas panggung itu bisa saja hanya diberi penanda-penanda yang penonton sudah memahami itu sebuah realitas yang nyata sebetulnya, walaupun cuma dengan penanda gitu. Penanda ya, misalnya kayak di sebuah ruang tamu ya tidak harus semuanya ada gitu ya kan, ya dengan sebuah sofa dengan meja sudut dan skimmer lamp, lampu sudut misalnya, atau apalagi terus dengan desain lighting yang cantik sekali, penonton sudah terserap bahwa itu sebuah realitas yang ada gitu. Panggung. Iya, realitas jadi, yang ada. Apa namanya, penonton juga harus sadar bahwa ini adalah sebuah pertunjukan gitu ya. Iya, tapi kemasannya itu loh. Saya bilang tadi, misalkan sebuah ruang tamu tidak harus semuanya ada di atas panggung, tidak. Tapi bagaimana konsep pertunjukan itu memberi penanda itu betul-betul pas gitu, pas dan kuat, bahwa itu akan terserap kepada penonton gitu, pas gitu. Itu sebuah pilihan-pilihan. Nah, sekarang nih Om Anok nih, ini kan di masa pandemi ya, kita melihat ya gedung-gedung pertunjukan juga tutup gitu, atau nggak boleh ada pertunjukan, atau nggak boleh ada keramaian karena masa pandemi ini. Terus banyak juga beberapa grup atau event-event pertunjukan itu dia melakukan pertunjukan virtual. Nah, kalau menurut Om Anok nih, apakah pertunjukan virtual itu akan menghilangkan esensi dari pertunjukan itu sendiri? Saya masih meyakini sampai saat ini teater pertunjukan yang komunikasi langsung dengan penontonnya. Penjelasannya bagaimana? Ya, kalau misalnya virtual itu kan berarti ada media kan, ada media. Terus penonton nanti lihat di media itu kan. Betul. Menurut saya nih, mudah-mudahan nggak salah. Itu bukan lagi teater. Apa? Ya, pertunjukan media audiovisual gitu. Nah, secara esensi? Secara esensi tetap. Esensi kan ada esensi cerita, ya kan? Ada esensi cerita. Namun kalau sebuah pertunjukan teater, dia sudah tidak lagi menjadi pertunjukan teater.
Karena teater itu ditonton langsung dengan komunikasi penontonnya itu sangat apa yang menjadi beda dan khusus. Itu pertunjukan teater itu memang dia berkomunikasi dengan penontonnya langsung itu. Itu menarik sekali dan itu istimewa gitu loh. Seperti kayak kita nonton pertunjukan tradisional ya, pertunjukan tradisional, teater modern apa semua. Dan saya merasakan itu soalnya gitu. Ketika ada pertunjukan yang indah gitu kan, dan selesai blackout, aduh itu dia yang tadi saya bilang. Nah itu teater. Walaupun begini, si penonton ini dibatasi oleh media. Itu dia juga penonton nih, sebagai penonton. Ya dia bukan lagi menonton pertunjukan teater. Yang secara langsung, dia nonton yang tadi audiovisual tadi ya. Iya, dia menjadi film udah. Film, ya bisa aja mungkin ya, saya juga nggak tahu bentuk bahasanya apa itu jadi film teater. Tapi dia bukan teater, ADSI bukan teater. Gitu. Nah, menurut saya, mudah-mudahan saya nggak salah. Ya nggak apa-apa, pandangan. Nah, iya, karena saya bebas. Saya alasannya itu tadi bahwa ruh komunikatif antara penonton dan pemainnya atau peristiwa yang di atas panggung itu sangat langsung gitu ya. Itu sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa itu. Atmosfernya. Wah, itu yang kekuatan teater itu yang luar biasa itu di situ. Sampai nggak bergerak loh, nonton diam gitu. Saya beberapa pertunjukan teater saya nonton, saya nggak bergerak, diam. Sangat menikmati bergeloranya hati, mata melihat hati bergelora, sukma. Aduh, indah. Nah itu ya tetap kekuatannya ada di dia sebagai audiovisual, sebagai film dari teater itu. Bukan berarti virtualnya itu yang kita tonton menjadi lemah, tidak. Dia tetap menjadi kekuatan lain. Kekuatan lain, tetap dia menjadi sebuah pertunjukan film sebagai audiovisual yang gitu. Karena kan juga banyak film-film pertunjukan teater yang sudah difilmkan yang itu kan itu tetap gitu. Cuma dia menjadi beda. Saya katakan dia bukan lagi teater secara utuh. Ya, utuh, betul. Ya, secara utuh ya, gitu. Untuk sekarang ini komunikasi antar grup teater bagus. Kalau di Jakarta Pusat masih terus, ya pastinya di wilayah lain juga, gitu. Komunikasi terus, baik komunikasi kreatif ya, ataupun komunikasi sekedar silaturahmi. Itu terus. Itu kita punya kesadaran untuk saling menjaga itu. Punya kesadaran untuk saling menjaga itu karena memang kita juga punya kesadaran bahwa kita punya nasib yang sama nih. Itu punya nasib yang sama nih. Pergerakan yang sama. Pasti itu punya nasib yang sama. Jadi silaturahmi itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya gitu. Dan itu harmonis dan itu komunikasi bagaimana diskusi karya itu keren gitu ya. Saya sampai sekarang masih mendambakan diskusi karya itu di mana aja saya. Ada ini saya datang ke sini saya gitu. Walaupun cuma ingin mendengarkan gitu. Karena memang kita masih punya kebutuhan untuk terus mencari dan mendapatkannya gitu. Kebutuhan mencari dan mendapatkannya itu menarik. Sharing pemikiran. Iya. Artistik lah. Dan asal tahu kalau kita konsen itu banyak yang kita dapat sesuatu yang baru. Selalu yang baru. Entah dari si A, dari si B, dari si C gitu, dapat selalu yang baru. Saya merasakan itu. Karena ketika saya habis silaturahmi atau apa pulang itu selalu saya flashback lagi. Oh iya ya, benar ya gitu. Jadi catatan kreatif kita buat yang berikutnya, gitu. Nah, sekarang nih rencana Om Anok atau grup teater yang Om Anok bina sekarang itu, kedepannya tuh mau seperti apa di masa pandemi? Beberapa grup atau masyarakat umum atau siapapun itu pasti berpengaruh sama ekonominya lah. Nah, rencana dari Om Anok dengan gerbong grupnya itu rencana bagaimana? Saya kan baru aja menyelesaikan ini nih tulisan nih.
yang memang saya udah jadwalkan gitu ya. Nanti ini mulai di 2001 bulan Maret gitu ya. Tapi sini nanti pentasnya di sini di bulan ini gitu. Saya baru menyelesaikan penulisan untuk naskah film pendek berseri gitu ya. Film pendek berseri, terus untuk pertunjukan teater secara virtual tadi gitu ya. Secara virtual tadi. Kenapa? Karena saya cuma kepengen ini di masa pandemi ini, COVID ini, bagaimana kita tetap bisa berkarya walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Kita bisa berkarya. Gitu. Itu aja. Jadi saya harus menyiapkan mata acara programnya, kegiatannya. Walaupun nanti itu akan terjadi diskus dengan tim kreatif dan anak-anak pemain semua. Kayak gini mau nggak? Kayak gini siap nggak? Kayak gitu-gitu. Jadi nggak main langsung itu juga, nggak, harus didiskusikan. Karena itu nanti juga akan menjadi berkembang. Gitu. Itu saya sudah siapkan beberapa naskah film pendek dan pertunjukan virtual, pertunjukan teater yang durasi 1 jam lebih lah. Seperti biasanya drama musikal udah siap naskahnya, udah jadi itu, udah tinggal. Rencana di mana tuh? Ini fleksibel. Tahu ya maksudnya. Ini fleksibel. Tentunya kan ini gedung yang tidak ditonton untuk masyarakat penonton karena kan ini lagi pandemi, tidak ditonton. Tapi nanti direkod kan ini dengan multi kamera gitu ya. Dengan multi kamera itu kira-kira saya akan koordinasi dulu dengan siapapun yang terkait agar ini bisa nggak dipentaskan gitu loh. Akan koordinasi dulu, ini bisa nggak dipentaskan di situasi kayak gini tanpa penonton dengan multi kamera gitu, kayak gitu yang tadi gitu. Tujuannya ya biar anak-anak ini sudah terlalu lama juga nih ya, hampir 1 tahun lebih udah belum ini lagi, belum pentas lagi gitu. Saya coba tawarkan. Ya mudah-mudahan ada solusinya dan bisa sampai pentas gitu. Itu rencana di pentasnya juga sekitar bulan Oktober gitu ya. Di Oktober nanti itu lagi mau ini dulu Oktober, tapi juga sambil ngumpulin itunya, budget produksinya. Kayak gitu. Nah, ini kita ulang ke atas lagi nih Om Anok nih soal bagaimana menjaga grup ya. Iya. Nah, satu lagi sebenarnya yang belum tuntas tadi sebenarnya itu bagaimana Om Anok tuh membuat atau menciptakan regenerasi. Karena kan Om Anok jadi akhirnya bercabangnya tadi kan grup-grup itu dari Karat, terus ada Joshua, Sabta, Lorong Junior itu kan biar grup teater itu regenerasi gitu loh. Iya. Jarang juga nih sebenarnya. Buat perdayakan atau buat semuanya enjoy di dalam peristiwa teater itu, baik di proses latihan, di manajemen produksi, di pementasan, buat semuanya enjoy dan buat sense of belonging, semuanya rasa memilikinya sama. Bukan tiba-tiba saya sebagai sutradara saya yang punya lebih kuat rasa memiliki, enggak. Semuanya sama dan semuanya buat merasa senang dan cita-citanya sama. Nah, itu mendesain spirit itu tuh penting sekali. Bagaimana cita-citanya sama gitu. Cita-citanya sama. Grup kita harus bisa pentas dan sukses dan berhasil gitu dan diminati oleh penontonnya. Terus grup kita ditonton, terus penontonnya mau bayar tiket, kayak gitu-gitu. Itu yang sederhana-sederhana tapi spiritnya harus sama. Nah, terus beri kepercayaan mereka kalau memang dia sudah siap untuk dipercaya. Jangan tidak disiapkan. Oh, ini dia sangat-sangat handal sebagai koordinator latihan nih. Kasih porsinya. Oh, ini dia lebih siap nih ngatur manajemen keuangan produksi. Tugaskan. Dia siap nih di kreatif nih, mendirect nih, dia paham nih karena kritis mendirect nih. Langsung kasih peluang, dia suruh bikin drama-drama pendek. Dia semua diberikan. Semua diberikan. Jangan melulu kita gitu, jangan.
Udah. Dan dengan begitu terjadilah kerja kolaborasi. Kalau sudah terjadi kerja kolaborasi, itu baru kita mendesain bagaimana mereka saling berkoordinasi. Setelah mereka saling berkoordinasi, lalu buat mereka selalu membuat report, laporan. Setelah mereka sudah membuat laporan, mereka harus pertanggungjawabkan laporannya. Dengan apa? Implementasi dari laporannya itu. Dan harus direalisasikan. Dan setelah direalisasikan harus dilihat kualitasnya. Berkualitas atau tidak. Baru kita cek kuantitas dari A sampai Z. Evaluasi itu ya. Wah iya gitu. Jadi bagaimana semuanya harus bergerak. Semuanya bersinergi bergerak gitu. Seperti kita berangkat naik kereta kan. Bareng-bareng naik kereta bergerak jalan-jalan gitu. Nah, itu kekuatan tuh. Wah itu semua bisa, cuman memang kita mau tidak berlelah-lelah energi kita untuk itu semua. Gitu. Itu sebetulnya kan rumusnya gampang. Gitu. Buktinya sampai sekarang saya masih bergerak semuanya. Saya paling kerjanya kalau ke Sanggar lihat karena saya ini sangat paling pakai handphone moto cekrek. Peristiwa mereka tuh semua apa aja lagi ngapain saya foto. Lalu saya upload di grupnya, di itu semua gitu. Itu sebetulnya kelihatannya sepele. Tapi itu semua menjadi catatan sejarah-sejarah panjang gitu. Dan sampai sekarang terkumpul semuanya gitu. Jadi nggak semuanya tuh saudara ya. Yang ngebangun pertama gitu. itu sebetulnya mudah, semuanya pasti tahu. Teman-teman apalagi kebanyakan semua gitu. Teman-teman. Cuman emang spirit totalitas untuk di situnya tuh bergerak terjun ke situnya itu memang luar biasa. Dan itu saya buktikan sampai sekarang. Dan ada tiga grup teater yang masih berjalan sampai sekarang. Yang saya langsung pantau lah. Saya lihat satu gitu. Dan latihan terus gitu. Ya pokoknya kita selalu ada di situ. Ya, ada banyak, ada sedikit, kita tetap ada. Gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa kita intens dan punya cita-cita. Membuktikannya ya selalu ada. Itu aja. Bagaimana kita selalu ada di situ, di tempat kita itu. Sederhana kan? Mantap. Ya, harus ada. Kalau tiba-tiba ntar kalau nggak ada, gimana? Selalu ada di situ. Nah, ada beberapa saudara itu bahwa grup itu adalah menempel ke pribadinya. Nah, pada akhirnya kan pemain itu sifatnya temporary, dia nggak bisa solid gitu untuk menjaga itu. Dan ketika dia mau mementaskan itu, dia harus mencari pemain untuk pertunjukannya dia. Oh, ya. Nah, Om Anak melihat itu bagaimana? Ya, si sutradaranya itu harus sesegera mungkin terus fokus di bagaimana dia bisa ada bersama pemain yang selalu bersama dia. Itu menjadi tugas utamanya itu dulu. Nah, dari situ nanti dia akan menciptakan metode-metode agar keinginan dari akan ada pemain yang setia bersama dia terus itu akan terjadi gitu. Dia harus itu dulu. Ya fokusnya kan di situ persoalan utamanya. Apakah grup teater itu harus punya tempat kayak Om Anok nih di ruang ini? Ya tidak bisa kita membandingkan yang punya tempat dan yang tidak punya tempat, karena sebuah karya yang bagus bukan karena itu, bukan karena tempat itu. Tempat yang bukan permanen pun kalau memang si grup ini enjoy dan merasa meruang dengan ruang itu sudah menjadi kekuatan tersendiri. Jadi bukan karena nanti dia punya tempat sendiri atau tidak punya tempat sendiri. Dimanapun tempat ruang itu, kalau memang itu bukan permanen menjadi ruang tempat berproses yang rutin,
Tapi ruang itu memberi ruang itu memberi ruang untuk kita berkarya menjadi lebih baik dan berkarya membuat kita enjoy dan karya itu menjadi sukses. Ya udah. Itulah ruang yang kita punya gitu. Pesan dan saran untuk teman-teman teater supaya teater kita tuh tetap solid juga berkembang, itu bagaimana ke teman-temannya? Untuk bisa solid terus bersinergi dengan teman-teman kita yang ada itu. Jadi ya, teman-teman yang kita ada itu di situ siapa? Itu dia, kita bersinergi dengan dia. Pokoknya bersinergi dengan kuat. Terus jadwal rutin jangan ditinggalkan. Dan rasa memilikinya semua harus sama. Oke itu. Oke, guys, tadi udah banyak banget kita ngobrol dan Om Arok udah banyak juga menjelaskan. Ya. Oke, mudah-mudahan. Dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf ya karena ini spontan. Iya, nggak apa-apa. Udah keren banget. Ya, mohon maaf kan kalau ada salah kata dikoreksi nggak apa-apa. Karena ini diskus sama Mas Dani ini kebetulan spontan langsung datang langsung ngobrol semua. Ya oke. Itu salah satu bentuk kejujuran juga Om Arok. Ya. Ya mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan teater kita berjaya lah ya. ke depannya dengan komunikasi seperti ini. Oke. Harus berjaya. Bye.